Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gua Vivit sebagai host kalian di Crypto News Indonesia, di sebuah channel di mana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industry. Di kripto sekarang satu hal makin jelas, token yang nggak punya fungsi bakal ditinggalin pasar. Makanya di tahun 2025 sampai 2026, salah satu istilah makin sering muncul, token buyback. Nah sekarang apa sih token buyback itu? Dan apakah itu beneran bikin token mahal atau cuma gimmick? Yuk kita bahas. Dulu jujur aja banyak token kripto yang nggak punya guna apa-apa. Ethereum, Solana, BNB awalnya cuma jadi alat bayar gas fee. Tapi makin kesini investor mulai sadar, lah kok token gue nggak nangkap nilai apapun dari jaringan? Akhirnya proyek-proyek kripto mulai mikir, gimana caranya token bisa bernilai? Dan gimana caranya pemegang token ikut dapat hasil? Disinilah muncul konsep token buyback, token burn, dan bagi-bagi pendapatan. Oke, sekarang kita mulai dari dasarnya. Token buyback itu konsep lama di dunia saham. Perusahaan beli balik sahamnya dari pasar buat ngurangin supply biar tekanan jual turun. Di kripto, konsepnya mirip. Proyek beli token mereka sendiri dari market, pakai uang proyek dan biasanya dari pendapatan. Tujuannya ngurangin tekanan jual dan kasih sinyal kalau token mereka ini punya nilai. Tapi nih guys, cara pakainya beda-beda tiap proyek. Alasan paling simpel buat meyakinkan pasar kalau token mereka itu layak buat dipegang. Contohnya kayak Pump.Fund. Token Pump sebenarnya nggak punya utilitas kuat. Akhirnya tim bilang, oke, sebagian pendapatan kita pakai buat buyback. Masalahnya kalau buyback itu jadi satu-satunya fungsi token, pasar cepat sadar teman-teman. Nah, bandingin sama Hyperliquid. Buyback hype itu bukan gimmick, tapi hasil dari pendapatan protokol yang nyata. Di sini bedanya kelihatan ya guys, buyback yang nambah nilai versus buyback yang cuma nutupin bolong. Nah, konsep buyback and burn itu adalah yang paling agresif. Token dibeli lalu dibakar permanen. Supply berkurang, tekanan jual juga turun drastis. Tapi minusnya secara simpel ini kayak bakar uang. Proyek kayak Redium, Sky, BNB, dan juga Ethereum pakai model kayak gini. Lalu ada lagi yang namanya buyback and hold. Token dibeli terus disimpan di treasury proyek. Efeknya ada dua guys, tekanan jual hilang, dan biasanya proyek punya cadangan buat masa depan. Ini model paling umum dan juga paling fleksibel buat tim. Lalu ada juga yang namanya buyback and distribute. Yang ini agak unik, token dibeli terus dibagi lagi ke ekosistem. Bisa lewat staking reward, governance, atau insentif. Sky pakai model ini, sebagian token dibakar, nah sebagiannya lagi dibagi ke staker. Tapi resikonya gede nih guys, kalau distribusinya kebanyakan, bisa balik jadi inflasi. Nah sekarang kalau kita lihat data buyback terbesar di kripto, juara mutlaknya Hyperliquid. Per Januari 2026 ini, Hype sudah dibeli balik senilai $1 miliar. Posisi kedua ada Pump sekitar $230 juta. Tapi performanya beda jauh. Hype dan Sky termasuk yang paling kuat setelah koreksi. Sementara Pump dan Ray itu hampir minus 60-70%. Artinya apa? Bukan soal gede-gedean buyback, tapi soal kualitas sumber uangnya guys. Nah, buyback ini biasanya gagal kalau token nggak punya utilitas. Proyek nggak benar-benar punya pendapatan stabil, dan model buyback ini hanya sebagai media marketing. Di saham, buyback itu datang dari keuntungan nyata. Biasanya perusahaan yang sudah mapan, bukan startup. Di kripto guys, banyak proyek yang belum punya produk matang, tapi biasanya sudah sok-sokan buyback. Nah, pasar sekarang sudah pinter. Investor sudah bisa bedain mana buyback yang bangun nilai, mana yang cuman buat nge-hype chart. Kesimpulannya simpel nih guys, token buyback itu bukan solusi ajaib. Buyback cuma sekuat fundamental proyek di belakangnya. Nah, sebagai investor jangan cuman lihat headline buyback. Tanya dua hal ini. Uangnya dari mana? Tokennya kemana? Kalau jawabannya jelas, itulah buyback yang layak buat kita perhatiin. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu manage keuangan kalian dengan baik, karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu lakukan your atau do your own research, karena kalian wajib untuk meresearch, meneliti, dan menganalisa setiap project-project kripto ataupun aset-aset kripto yang bakal kalian beli, kalian ikuti, atau mungkin kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!